Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 MMB Keterampilan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami kelompok 6 terdiri dari Yudhistira Nugraha dengan NPM 20144500024. Kemudian saya sendiri Almira Putri Maharani dengan NPM 20144500025. Kemudian yang terakhir Ferdo Fernando dengan NPM 20144500026. Next. Sekolah Vokasi ABK. Menurut Ishar Tiwi, kecakapan hidup diperlukan oleh setiap individu dalam upaya kelangsungan hidupnya. Kecakapan hidup tidak muncul dengan sendirinya, tetapi sebagai salah satu keterampilan yang dikembangkan melalui belajar. Konsep life skill dalam sistem persekolahan menurut Ditjen Pendidikan Umum Anwar 2004 mengelompokkan menjadi dua. Yang pertama, General Life Skill atau GLS, kecakapan generik yang mencangkup kecakapan personal, kecakapan mengenal diri atau self-awareness, kecakapan berpikir rasional atau thinking skills, kecakapan sosial dan specific life skill atau SLS. Kecakapan spesifik meliputi kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Selanjutnya, Anwar menjelaskan bahwa pendidikan life skill dalam jalur sekolah formal dibedakan berdasarkan jenjang. Untuk TK atau RA, SD atau MI, SLTP atau MTS ditekankan untuk pengembangan GLS, sedangkan kecakapan SLS sebatas tahap pengenalan. Pada jenjang menengah umum, SMA atau SMK ditekankan pada pemantapan GLS dan pengembangan SLS untuk bekal melanjutkan pendidikan tinggi atau masuk ke sektor kerja. Next. Prinsip penerapan model arah pembelajaran keterampilan bagi ABK. Yang pertama, materi pendidikan keterampilan disesuaikan dengan lingkungan ABK hidup pasca sekolah. Kemudian yang kedua, jenis keterampilan disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasannya. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran dengan sistem kontrak sekolah, keluarga, balai latihan kerja, pusat latihan kerja, atau penampungan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, cakupan pembelajaran meliputi kecakapan hidup umum, atau general life skill, keterampilan kerja. Yang pertama, karakteristik tunagrahita. Tunagrahita bukan merupakan penyakit, tapi tunagrahita merupakan sebuah kondisi yang dialami oleh seorang anak yang memiliki hambatan dalam aspek intelektual, memiliki masalah pada perilaku adaptif dan terjadi pada masa perkembangannya. Kemudian, keterampilan vokasional bagi anak tunagrahita, yaitu anak tunagrahita bisa diajarkan menjadi buruh seperti tukang cuci laundry, petani, dan peternakan. Dan jika dilatih dengan baik, anak tunagrahita bisa ditempatkan di pabrik-pabrik dengan pengawasan yang profesional. Kemudian slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Yudhistira Nugraha. Silakan. Baik, untuk anak tunarungu adalah biasanya yang mengalami masalah dalam artikulasi, yaitu pengucapan kata-kata yang tidak atau kurang jelas. Namun, hal itu dapat diatasi dengan metode drill, yaitu anak melakukan latihan dengan mengucapkan kata-kata secara berulang sampai anak terampil atau terbiasa berbicara dalam artikulasi yang tepat dan jelas. Heri Purwanto menyatakan karakteristik anak tunarungu wicara pada umumnya memiliki kelambatan dalam pengembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal. Bahkan anak tunarungu total atau tuli cenderung tidak dapat bicara atau bisu. Anak tunarungu mempunyai karakteristik yang spesifik bahwa anak tunarungu mempunyai dua hambatan dalam pengembangan bahasa atau mendapatkan bahasa. Sebagai bahan sebagai alat komunikasi dengan orang lain. Keterampilan vokasional bagi anak tunarungu. Anak berkebutuhan khusus dapat dilatih dengan membuat gantungan kunci. Bahan yang digunakan untuk membuat gantungan kunci bermacam-macam, mulai dari kain flanel, kayu, maupun gantungan yang terbuat dari lem kayu dicampur dengan tepung. Di SLB, pembuatan gantungan kunci sudah banyak dilatih untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunarungu.
hasil pembuatan gantungan kunci sudah baik, maka layak untuk dijual ke pasaran. Yang kedua yaitu keterampilan bermain bola. Anak tunarungu dalam bermain bola menggunakan indera penglihatannya dengan temannya. Tujuannya yaitu agar anak bisa bersosialisasi secara baik dan anak-anak tidak membedakan satu sama lain. Yang terakhir yaitu keterampilan vokasional menjahit. Anak tunarungu diajarkan menjahit dengan caranya bagaimana menjahit baju, lap, dan sebagainya dengan bahan yang sederhana yaitu kain bekas, tetapi bila sudah jadi nantinya bisa laku juga di pasaran. Selanjutnya yaitu anak tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Ada dua jenis tunanetra yaitu buta yang masih sedikit melihat dan buta total. Tetapi untuk indera penciuman, pendengaran, dan lain-lain masih berfungsi dengan normal. Untuk keterampilan vokasi bagi anak tunanetra yaitu keterampilan menari. Anak tunanetra menari dengan menggunakan indera pendengaran. Tujuannya keterampilan ini adalah agar anak bisa menyalurkan bakatnya dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu membuat lirik lagu. Anak tunanetra bisa membuat lirik lagu dengan perasaan dan bisa disalurkan untuk anak tunanetra yang bisa bernyanyi. Untuk anak tunadaksa selanjutnya dijelaskan oleh Ferdo Fernando. Tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat dan daksa yang berarti tubuh. Karakteristik akademis anak tunadaksa meliputi ciri khas kecerdasan, kemampuan kognisi, persepsi dan simbolisasi. Mengalami kelainan karena terganggunya sistem serebral sehingga mengalami hambatan dalam belajar dan mengurus diri. Keterampilan vokasi bagi anak tunadaksa yaitu latihan tertentu dapat digunakan sebagai wahana menanamkan kemampuan gerakan anak-anak yang mengalami gangguan motorik. Next. Berikutnya tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Pada anak tunalaras, umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah mereka sakit, dan lain-lain. Adapun keterampilan vokasi anak tunalaras, belajar memasak atau tunalaras dengan diajarkan memasak dengan bahan-bahan yang sederhana agar anak menjadi mandiri dan untuk bekal hidup tata boga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.